Oke. Ma, tadi satu lagi. Apakah jenazah yang senyum gitu dipastikan itu husnul khotimah dan begitu pun sebaliknya? Rasul bersabda, ketika orang sedang naza sakaratul maut. Oke. Ma, tadi satu lagi. Apakah jenazah yang senyum gitu dipastikan itu husnul khotimah dan begitu pun sebaliknya? Rasul bersabda, ketika orang sedang naza sakaratul maut, datanglah malaikat Jibril. Kalau orang ini calon penghuni surga, Jibril membeberkan sayapnya. Lihat gambaran surga yang indah, makanan yang lezat, minuman yang menyejukkan, malaikat yang pada ramah, maka dia tersenyum. Kalau seandainya yang sedang nazar, sakaratul maut tadi, calon penghuni neraka, datang Jibril, membeberkan sayapnya yang kiri, seret. Kelihatan meluapnya api neraka. Kelihatan kalajengking yang siap nyengat. Kelihatan ular-ular yang siap matok dia. Dan seterusnya. Makanya berengut. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Tapi ya cuma Allah yang tahu juga. Ya, Ya. makanya Mama bilang wallahu a'lam bishawab. Ya betul. Sudah cukup? Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jayati. Lanjut ya Maya. Sok. Siapa lagi yang mau nanya? Mangga. Bapak. Sini Pak, ke depan Pak. Silakan. Waduh, Bapak gagah sekali Bapak. Kenapa jempolnya baru disunat Bapak ini? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsir Ali Husin dari Palembang, Pelaju tepatnya. Ingin nanya Ma. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini masalah kesaksian orang meninggal Ma. Apakah kita sebagai yang mensolatkan pada saat itu ikut berjamaah menyolatkan orang meninggal, tapi kita tidak kenal dengan yang meninggal. Ya. Nah, biasanya yang terakhir, imam menanyakan, apakah Orang ini baik. Wajib nggak bagi kita yang nggak kenal? Baik gitu. Ya, Ikut-ikutan. Terus ikut-ikutan. Itu aja Ma. Pak Samsir, Rasul bersabda, ketika orang meninggal dunia, apa yang diucapkan oleh orang-orang itu akan memberikan nilai tersendiri bagi si mayat. Makanya kalau ada orang mandiin mayat, tahu cacat celah orang yang meninggal, haram kalau ngomong. Kalau orang yang mandiin mayat ngomong, dosa besar. Artinya apa? Orang yang mandiin mayat wajib orang yang bisa nutup mulutnya. Kekurangan dari orang yang meninggal. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang meninggal, walaupun dalam tanda kutip, dia berbuat jahat yang kita ketahui kebaikannya, itulah yang harus kita omongin. Maka malaikat akan memberikan nilai kesaksian orang banyak. Saya nggak kenal, saya lewat. Begitu ke masjid, ada yang disolatin tuh mayat. Ditanya sama imam, hadirin sekalian, kira-kira sih saudara kita ini orang baik, orang buruk, walaupun kita tidak kenal, karena dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Tetap kita katakan baik, gitu. Jadi husnuzon, begitu Pak Samsir. Oke. Dan rezeki paling besar itu ada ketika kita meninggal di suatu orang begitu banyak orang Maya. Ya Allah. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal dunia, minimal yang nyolatin ada 4 saf. Atau minimal 40 orang, maka doa dari 4 saf, dari 40 orang ini dikabul oleh Allah. Masya Allah. Misalnya, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Itu doa kita agar punten Pak Samsir, kalau kita mati dimanapun, kalau ada orang nyolatin jenazah kita, walaupun mereka bukan saudara kita, mereka mengatakan Samsir orang baik loh. Itu harapan. Iya. Makanya kita suka ngiri dalam tanda kutip ketika di Masjidil Haram ada yang disolatin. Aduh, ya Allah. Masya Allah. Berapa juta manusia. Tiap habis sholat,
pernah satu kasih sholat 15 jenazah. Masya Allah. 15 jenazah datang digotong. Masya Allah. Ya. Yang nyolatin berapa juta manusia. Iya. Luar biasa. Semoga kita mati husnul khotimah. Mah, satu pertanyaan. Naon? Ketika COVID kemarin kan banyak yang meninggal dunia, boro-boro disolatin dan lain-lain, dikafanin juga enggak. Itu gimana mah kok gitu mah? Maaf. Anda lihat Bani Israel 70. Walaqad karramna Bani Adam. Aku muliakan turunan Adam. Saking dimuliakan, kalau kita mati bukan bangkai. Coba kalau kebo, bangkai bukan? Kita mati, orang hidup masih 4 kewajiban. Mandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Kalau tidak, ya hidup dosa. Cuman emergensi. Kata para ahli, ini orang kalau dipegang, kesentuh, gampang nular. Jadi lihat, banyak mudaratnya, banyak manfaatnya. Mereka yang bertanggung jawab, yang memberikan alasan kenapa nggak boleh dimandikan. Kita ngikut, jaga keamanan kesehatan kita, itu maksudnya. Boleh. Makanya mereka kalau nggak urgen amat, jangan ngasih keputusan. Mereka lah yang memberikan keputusan yang tanggung jawab di hadapan Allah. Ya mudah-mudahan. Ada yang masih pakai daster kan? Iya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal ketika masa COVID itu diterima oleh Allah dan karena bukan kemauannya kan? Iya. Ini kehendak Allah. Likulli sayin qadra. Semuanya kadar dari Allah. Ya, itu kata keluarga-keluarga yang tinggalkan seperti itu tuh hilangnya, meninggalnya ikhlas, tapi hal itu tuh mesti ngeganjel katanya. Maaf ya, tidak usah ganjal. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah. Taat dengan Rasul. Taat dengan pemimpin yang ada di depan kalian. Kalau pemimpin di negara kita, misalnya Menteri Kesehatan mengatakan itu, kita kan punya ilmu. Dia yang buka kuasa. Serahkan kepada Allah, dialah yang tanggung jawab seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mama. Jadi wajib bagi kita umat muslim untuk sebagai kesaksian tadi menjawab. baik, Oh iya. iya. Betul. Jadi berprasangka baik walaupun tidak kenal. Walaupun Karena dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ihwatun. Kita bersaudara. Iya. Tidak mustahil kita mati di mana-mana. Orang yang tidak kenal ngedoain kita. Insya Allah itu harapan kita. Kalau kita kenal ditanya baik gak? Sebetulnya orangnya nggak baik. Enggak gitu. Enggak, berarti lu dendam. Yang dendam adalah setan. Jangan jadi setan, jadi orang. Selalu berprasangka baik. Gitu. Jangan, itu ngajarin kagak bener. Jangan ikutin dia. Oke, udah cukup Pak Samsir. terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsir. Ya. Mudah-mudahan lukanya cepat sembuh ya. Pakai disunat itu. Ternyata. Sok, Mangga. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Yang di sini silakan Mangga. Sok.